rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang agar bisa dapat berkumpul di kesempatan pada kali ini. Kami dari mahasiswa Telkom Angkatan 2017 hari ini akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yang dimana nantinya hasil dari proyek ini SD Abu Aziz untuk mengelola keuangan sekolah. Yang terhormat Bapak Kepsek, Bapak Ibu guru dari SD Abu Aziz, dosen panitia, dan rekan-rekan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, presentasi ini akan diawali dengan sambutan dari Ibu Rahmawati selaku dosen panitia dan pembimbing proyek akhir kami. Untuk Ibu Rahmawati, kami persilahkan. Terima kasih, Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekali lagi syukur kepada Allah dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, dan tadi disebutkan ada pihak yayasan ya, Bu Hana ya. Saya pribadi Rohmawati, biasa dipanggil Omah. Kemudian tadi ada Bu Reni Sukawati. Kemudian mahasiswa kami ada kalau diurut ya secara ininya ada Rinda sebagai MC, Rinda Wredayanti. Mungkin sudah bertemu dengan Bu Hana ya, Rinda Izura. Kemudian mana Tamia dan Dava. Tamia Gustriani Putri dan Dava Selva Gusta. Kemudian dari kami sendiri, mungkin dalam pelaksanaan sosialisasi aplikasi ini banyak persiapan yang mungkin belum maksimal, kami mohon maaf. Aplikasi ini kami berharap agar bisa mendapat masukan dari ibu-ibu, barangkali ada yang kurang dari aplikasi atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mangga dipersilahkan. Kemudian dengan adanya kegiatan ini diharapkan terjalin kerjasama yang lebih baik lagi antara pihak Telkom University diwakili oleh program studi kami di Sistem Informasi Akuntansi dengan pihak sekolah, yakni Yayasan atau SD Abu Aziz. Sebagai informasi, prodi kami, mahasiswa yang berada di Sistem Informasi Akuntansi ini memang kalau secara core di akhir mahasiswa itu mereka membuat proyek akhir. Proyek akhir ini seputar aplikasi yang di dalamnya ada kegiatan transaksi keuangan atau pelaporan keuangan. Kemarin berempat ini mengambil proyek akhir di SD Abu Aziz, dari mulai kegiatan pendaftaran siswa baru, pembayaran SPP, kemudian kegiatan pengelolaan pemasukan dan pengeluaran yang ada di SD Abu Aziz. Barangkali nanti sambil melihat-lihat atau menyimak aplikasi yang sudah di kira-kira 30 menit ya penjelasan oleh mahasiswa, nanti mangga misalkan ada, boleh ya di tengah jalan misalkan ada hal yang mau ditanyakan, jadi bisa aja nanti secara urutan acara kan tanya jawab setelah presentasi, tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di tengah jalan, boleh saja gitu ya, barangkali keburu lupa gitu ya, atau banyak masukan yang justru ini, wah ini lebih meningkatkan aplikasi kami barangkali ke depannya bisa menjadi perbaikan, mangga saja. Sekian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kan ada sambutan dari Ibu Yelda selaku perwakilan dari pihak sekolah dan Yayasan Abu Aziz. Untuk Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ucapkan kepada Telkom University yang sudah membuat atau menyiapkan program, mungkin program ini juga bisa menjadi perbaikan untuk sistem informasi atau sistem informasi di sekolah kami. Ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa sesuai, juga bisa disesuaikan gitu.
Jadi dengan kebutuhan sekolah, nah itu mungkin dari saya tutup dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami akan mulai ke demo aplikasi yang diawali oleh saya sendiri dengan fungsionalitas utama dari aplikasi, yaitu mencatat transaksi pendaftaran, daftar ulang, dan pendapatan lain-lain. Pertama, untuk transaksi pendaftaran, menggunakan username bagian operasional dengan username operasional dan password 123. Pada user bagian operasional, master datanya hanya ada satu, yaitu master data siswa yang gunanya untuk melihat data siswa atau siswa-siswa yang terdaftar pada SD Abu Aziz. Di transaksi, ada menu pendaftaran, untuk menampilkan siswa yang telah membayar biaya pendaftaran. Ketika kita mulai ke tambah pendaftaran, yang pertama kita akan memasukkan NIK dari siswa, NIK dari siswa hanya bisa diinputkan satu NIK dengan kode yang sama. Dengan nama siswa, misal kita kasih Anissa, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 5 Mei 2004, alamat pendaftaran Jalan Pajajaran nomor 11, dengan awal masuk kelas 1. Ini bisa digunakan untuk siswa pindahan tahun angkatan 2020. Nama ibunya Rina, nomor telepon orang tua dengan kode 62 8 13 9900 8876. Nama ayahnya Randi. Biaya pendaftaran otomatis dari bagian biaya pendaftaran yang bisa diakses oleh bagian tata usaha nanti akan dijelaskan ke user selanjutnya. Potongan, ini ada misal kayak potongan biaya. Yang pertama kita akan milih tanpa potongan. Jenis pembayaran, misal kita akan membayarkan secara kredit dengan pembayaran 1 juta. Dan ketika datanya disimpan, maka pendaftar tadi akan masuk ke biaya pendaftaran dengan status pembayaran belum lunas, sisa pembayaran kurang 3.500.000. Dan bisa dilihat di print untuk bagian transaksi. Total pembayaran 1 juta, sisa pembayaran 3.500.000. Kembali ke yang tadi, untuk membayarkan kembali ada di bagian aksi yang bagian tanda biru.
Ini untuk biaya cicilan jika pembayaran secara kredit. Sisa bayar 3.500.000 dan memasukkan pembayaran kembali sebesar 500.000. Maka data dalam tabel akan otomatis terupdate. Di bagian master data siswa, nama siswa tadi yang telah kita tambahkan akan otomatis tercatat di bagian master data siswa. Kemudian untuk user yang kedua yaitu user bagian tata usaha. Kita akan memasukkan username tata usaha dengan password 123. Di sini master datanya ada akun, siswa, jenis pendapatan lain-lain, rincian biaya, potongan biaya, tahun angkatan, dan kelas. Akun itu untuk mencatat akun yang ada pada laporan jurnal umum. Yang mana akun-akun tersebut berupa aktiva atau pasiva. Contoh seperti kas, pendapatan lain-lain, piutang SPP, pembelian, dan lain-lain sebagainya. Ini berguna untuk pencatatan jurnal umum dan buku besar, serta laporan-laporan keuangan lainnya. Kemudian di master data kedua, ada master data siswa yang mana itu sama dengan master data siswa yang ada pada bagian operasional. Kemudian ada master data jenis pendapatan lain-lain. Ini berguna untuk transaksi pendapatan lain-lain, untuk data-data yang menu yang ada pada transaksi pendapatan lain-lain. Kemudian ada rincian biaya. Rincian biaya ini yang tadi merupakan biaya otomatis dari pendaftaran dan daftar ulang. Pada bagian pendaftaran, itu misal formulir pendaftarannya senilai 200.000 dan biaya daftar ulang semester 1 sebesar 4.300.000, maka ditotalkan menjadi 4.500.000 yang mana 4.500.000 tersebut nantinya akan tercatat otomatis ketika input siswa di bagian pendaftaran. Dan berlaku juga untuk bagian daftar ulang. Kemudian pada bagian potongan biaya itu untuk diskon atau potongan biaya pada saat pendaftaran siswa baru. Kemudian transaksi tahun angkatan dan kelas akan dijelaskan oleh user yang lain, rekan saya yang lain. Transaksi daftar ulang memiliki alur dan sistem yang hampir sama dengan pendaftaran. Ketika kita menambahkan daftar ulang, kita akan memilih nama siswa yang sudah dimasukkan tadi oleh pendaftaran. Misal kita memilih Anissa. Pilih kelas karena kelas 2, jenis pembayaran, tunai, dan kita akan menyimpan data. Ketika data tersimpan, data akan dimunculkan ke dalam tabel data daftar ulang. Pada bagian master data siswa, terdapat fungsi notifikasi WA untuk mengingatkan kepada orang tua mengenai pembayaran apabila pembayaran belum lunas ketika telah jatuh tempo. Dan ada transaksi pendapatan lain-lain. Ketika kita menambahkan pendapatan lain-lain, ini ada nama pendapatan. Nama pendapatan itu didapatkan dari master data jenis pendapatan lain-lain.
Misal kita memilih pendapatan penjualan seragam dengan jumlah pendapatan 1 juta pada hari tersebut, pada hari terteranya di tanggal pendaftaran, dengan keterangan misal penjualan seragam batik ketika kita menyimpan, data akan otomatis tersimpan di data pendapatan, di tabel data pendapatan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master data SPP bulanan itu ada data siswa yang seperti dijelaskan rekan saya Rinda, kemudian ada tahun angkatan. Tahun angkatan ini untuk biaya di angkatan tahun tersebut. Misalkan tambah tahun angkatannya. Untuk tahun 2022 ya. Tadi ada 2021. Biayanya mungkin bisa disesuaikan. Ambil contoh untuk 900.000. Terdata berikutnya ada kelas. Kelas ini menampilkan data kelas, nama siswa di kelas, data siswa yang ada di kelas tersebut dari master data siswa. Tadi ketika pendaftaran hingga daftar ulang, nanti akan terupdate di situ untuk kelas dengan nama siswa Anissa. Misalkan nanti kelasnya akan terupdate untuk kalau ketika daftar ulang. Ini data siswa yang belum bayar dengan nama siswa Anissa. Silakan tambah SPP bulanan. Tanggal bayarnya sesuai tanggal hari ini 2020 bulan 12 tanggal 2 untuk periode bulan 12. Nama siswanya Anissa. Biayanya sesuai 800.000 sesuai angkatannya, karena angkatan 2020 tadi di data master data 2020 nominalnya 800.000, kemudian disimpan, kemudian bisa dicetak transaksinya seperti ini. Nah, bukti transaksinya nama siswa Anissa, tanggal transaksi bulan 12 tanggal 2 2020, biaya SPP bulanan 800.000. Kemudian untuk kelaporan dari jurnal umum untuk pilih bulan Desember tahun 2020. Misalkan kas untuk bulan Desember 2020, lihat laporannya. Ini kas yang masuk pada bulan Desember. Untuk bulan Desember, pendapatan SPP bulan Desember tadi yang sudah masuk. Di sini bulan Desember tahun 2020. Di sini 0 karena emang data siswa untuk bulan Desember tunggakannya tidak ada karena bayar semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mendemokan untuk bagian yayasan, yaitu
ada 2 user. Yang pertama bendahara yayasan dengan password 123 123. Di usernya bendahara yayasan terdapat master data, yaitu akun, beban, penempatan yayasan, pengeluaran dan lain-lain. Beban yaitu untuk pembayaran master data beban. Bisa ditambahkan tambah bebannya, semisal beban listrik. Simpan. Kemudian untuk pendapatan yayasan, untuk master pendapatan yayasan akan dilakukan sebelumnya pada menambahkan akun terlebih dahulu. Master pendapatan Rupi. Lalu kita pilih akunnya, pendapatan Rupi. Kemudian klik simpan. Data master pendapatan Rupi akan tersimpan ke tabel data master pendapatan. Master data pengeluaran lain-lain ini merupakan master data untuk pembayaran transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan. Kita klik tambah master pengeluaran, contohnya komputer dan CPU. Pilih akunnya, pilih jenis pengeluarannya, yaitu peralatan. Kemudian klik simpan. Kemudian ada transaksi, yaitu 4 transaksi: pendapatan yayasan, pendapatan lain-lain, pengeluaran beban, kemudian pengeluaran lain-lain. Untuk pendapatan yayasan, yaitu pendapatan Rupi, tambah pendapatan yayasan, pilih pendapatannya, itu pendapatan Rupi, jumlahnya semisal 350.000. Keterangan pendapatan kemudian simpan. Untuk transaksi kedua, itu pendapatan lain-lain. Zakat. Sumbernya dari Tijaro. zakat, pengeluaran beban, kemudian pilih pengeluaran bebannya, itu beban listrik, jumlahnya 600. Keterangannya listrik. Simpan. Transaksinya udah tersimpan di tabel data pengeluaran beban. Klik tambah pengeluaran lain-lain, pilih pengeluaran lain-lain, misalkan pembelian komputer dan CPU, jumlahnya 5 juta. Keterangannya pembelian komputer labor. Dan lanjut ke laporan pendapatan. Di sini ada 3 jenis tipe laporannya. Yang pertama itu bulanan. Untuk bulanan kita bisa memilih jenis bulannya, itu Desember tahunnya 2020. Ini untuk transaksi di bulan Desember semuanya, yaitu untuk transaksi bagian sekolah juga otomatis akan masuk ke laporan bagian yayasan. Seperti tadi, penjualan seragam, pembayaran SPP, daftar ulang, dan sebagainya. Karena kan untuk transaksinya hanya baru Desember, jadi ditampilkannya hanya pada semester sekarang, yaitu dari bulan Juli hingga Desember. Transaksinya sama seperti yang tadi. Untuk semester 2 belum ada ya. Untuk periode semester 2 belum ada transaksi karena transaksinya tadi cuma sampai di bulan Desember. Kemudian untuk tahunan bisa pilih tahun 2020. Semua transaksinya akan tampil di
semua pada tahun 2020. Kemudian untuk laporan pengeluaran, tipe laporannya sama, dua transaksi pengeluaran yaitu beban listrik dan pembelian peralatan komputer dan CPU. Beban listrik dan komputer dan CPU juga. Kemudian coba di usernya yaitu ketua yayasan. Kedua, passwordnya 123. Pada menu ketua yayasan hanya tersedia laporannya saja. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.